dan saya ingin mempresentasikan modul 8 APSI tentang transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi. Nah, ini tujuannya jelaskan tujuan elemen model desain, mengidentifikasi elemen penting dari diagram komunikasi UML, membuat tampilan diagram komunikasi model desain, mengidentifikasi elemen-elemen penting dari diagram urutan UML, dan membuat tampilan diagram urutan model desain. Nah, ini proses maknya seperti ini gambarnya. Lalu memperkenalkan model desain. Model desain dibuat dari model persyaratan, use case, dan domain model. Model desain digabung dengan model arsitektur untuk menghasilkan model solusi. Nah, ini gambarnya. Yang model desain itu seperti ini. Lalu diagram interaksi. Diagram interaksi UML adalah nama kolektif untuk diagram berikut: diagram urutan dan diagram komunikasi. Sebelumnya dikenal sebagai diagram kolaborasi. Dengan ikhtiar interaksi, diagram ikhtiar interaksi, kombinasi diagram aktivitas dan fragmen diagram urutan. Ini diagram interaksi. Setiap diagram interaksi UML digunakan untuk untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara objek selama satu atau dua skenario use case. Sebuah fragmen dari suatu skenario kasus penggunaan diagram interaksi UML juga dapat digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi di antara sistem dan subsistem. Ini membandingkan analisis dan desain. Analisis membantu Anda memodelkan apa yang diketahui tentang proses bisnis yang harus dilakukan sistem. Gunakan casing dan model domain. Desain membantu Anda memodelkan bagaimana sistem akan mendukung proses bisnis. Model desain terdiri dari komponen batas UI, komponen layanan, dan komponen entitas. Ini analisis ketahanan. Analisis ketahanan adalah proses yang membantu dengan mengidentifikasi komponen desain yang akan diperlukan dalam model desain. Input untuk analisis ketahanan: kasus penggunaan, skenario use case untuk use case tersebut, diagram aktivitas use case jika tersedia untuk use case tersebut, model domain. Output dari analisis ketahanan yaitu model desain bisa ditangkap dalam diagram interaksi UML dengan komponen desain seperti batas layanan dan komponen entitas. Komponen batas. Kelas batas komponen digunakan untuk memodelkan interaksi antara sistem dan aktornya, yaitu pengguna dan sistem eksternal. Abstraksi layar UI, sensor antarmuka, komunikasi, dan sebagainya. Komponen UI tingkat tinggi, dan setiap komponen batas harus dikaitkan dengan setidaknya satu aktor. Nah, seperti itu gambarnya. Ini komponen layanan. Kelas komponen kontrol layanan mewakili koordinasi pengurutan transaksi dan kontrol objek lainnya yang sering digunakan untuk merangkum kontrol yang terkait dengan kasus penggunaan tertentu. Nah, itu gambarnya, yaitu mengkoordinasi aliran kontrol, mengisolasi setiap perubahan alur kerja komponen batas dan entitas. Ini komponen entitasnya. Nah, kelas entitas, komponen yang digunakan untuk memodelkan informasi yang berumur panjang dan sering persisten. Nah, entitas biasanya terkait dengan objek domain. Sebagian besar entitas gigih. Entitas dapat memiliki perilaku yang kompleks. Nah, ini komponen layanan dan entitas. Komponen entitas akan sering terjadi memiliki komponen yang sesuai, yaitu objek layanan akan sering mengontrol objek entitas yang sesuai. Objek layanan yang mendelegasikan ke objek layanan lain. Komponen batas sering dapat mengambil atribut dari komponen entitas. Itu gambarnya. Ini menjelaskan proses analisis robustness. 1. Pilih use case. 2. Diagram komunikasi atau diagram urutan yang memenuhi aktivitas use case. 3. Konversi diagram komunikasi menjadi diagram sequence atau sebaliknya untuk pilih alternatif. Mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Itu diagram komunikasi UML terdiri dari elemen-elemen berikut. Nah, seperti itu gambarnya. Identifikasi variasi dari komunikasi diagram sebelumnya seperti ini. Lalu identifikasi elemen komunikasi diagram. Nah, sebuah pesan dapat menunjukkan nama pesan panah arah. Panah padat adalah pesan yang sinkron, panah terbuka adalah pesan asinkron. Nomor urut menggambarkan urutan pesan. Daftar parameter dari ke objek penerima. Kondisi penjaga menunjukkan pesan bersyarat. Parameter pengembalian. Nah, ini membuat diagram komunikasi. 1. Tepatkan aktor dalam diagram komunikasi. Menganalisis use case dari diagram aktivitas untuk use case. Untuk setiap tindakan dalam use case itu ada mengidentifikasi dan menambahkan komponen batas, mengidentifikasi dan menambahkan komponen layanan, mengidentifikasi dan menambahkan interaksi lebih lanjut, menemukan metode baru
komponen entitas. Ini langkah yang meletakkan aktor pada diagram tuh, ini aktornya di sini. Lalu langkah yang kedua itu agen pemesanan membuat perintah kamar melewati tanggal kedatangan dan tanggal keberangkatan jenis kamar yang diminta, seperti itu gambarnya. Lalu objek batas UI di reservasi menggunakan objek layanan reservasi untuk melakukan reservasi, seperti ini. Dan langkahnya yang kedua itu 2C, metode yang dipakai di objek layanan reservasi membuat objek reservasi, seperti itu. Lalu tahap selanjutnya metode pemeliharaan menggunakan metode FinROM untuk menemukan kamar tipe yang diperlukan. Setelah menemukan dan memilih kamar gratis tidak diperlihatkan, metode SetRoom memberikan kamar untuk pemesanan. Harga yang dihitung tidak ditetapkan untuk reservasi. Lalu metode memelihara layanan reservasi mengembalikan objek reservasi itu ditampilkan ke UI reservasi. Kemudian memanggil metode get. Metode get itu detail reservasi dari objek reservasi yang mengembalikan rincian reservasi, kemudian diberikan kepada agen pemesanan dan tidak ditampilkan. Seperti ini gambarnya jika memperjelaskan. Lalu contoh diagram komunikasi. Nah, itu ada 2 diagram komunikasi berikut yang tampilkan reservasi yang lebih rinci. Skenario utama berhasil, skenario tidak berhasil karena kamar yang ditawarkan ditolak oleh agen pemesanan. Ini contoh diagram komunikasi. Nih gambarnya seperti ini. Lalu ini selanjutnya. Nah, diagram urutan itu memberikan perspektif interaksi yang berada antara objek, dapat digunakan sebagai pengerti diagram komunikasi, dapat dikonversi atau ke diagram komunikasi, buktikan lebih berguna bagi pengembang. Sorot urutan waktu interaksi. Bagian selanjutnya menjelaskan diagram urutan UML. Ini bagian urutan UML seperti ini. Nah, fragmen. Diagram urutan mendukung notasi fragmen. Penggunaan fragmen mendampil. Fragmen itu menunjukkan urutan loop, menunjukkan dua alternatif, mengenal dua lebih skenario. Ditampilkan pada satu diagram menunjukkan referensi ke fragmen diagram urutan terperinci lainnya, memungkinkan Anda untuk memecah diagram besar menjadi beberapa diagram yang lebih kecil. Nah, slide berikut ini menunjukkan contoh notasi fragmen. Nah, seperti ini notasi fragmen. Nah, contoh diagram urutan. Ada 3 diagram urutan berikut menunjukkan tampilan yang lebih rinci dari create expression. 1. Skenario primer itu berhasil dan skenario itu gagal dalam satu diagram menggunakan fragmen out. Skenario sekunder tidak berhasil, di mana kamar yang ditawarkan tidak ditolak oleh agen pemesanan. Diagram urutan fragmen yang menampilkan detail lebih halus untuk fragmen get reservation details untuk edan termasuk format loop. Nah, detail yang lebih halus telah disembunyikan dalam fragmen. Ini contoh diagram urutan 1 seperti ini gambarnya. Lalu ini yang urutan 2, dan ini yang terakhir urutan 3. Nah, ringkasannya itu diagram interaksi digunakan untuk mengidentifikasi komponen desain yang memenuhi kasus penggunaan. Interaksi objek dapat divisualisasikan dengan UML. Diagram komunikasi, diagram urutan. Terima kasih sudah memperhatikan. Sekian dan terima kasih.